Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tampilan di mana saya selesai membongkar PC. Pada PC tersebut terdapat bagian-bagian dan komponen yang terdapat, yaitu terdapat casing, lalu ada motherboard, kemudian terdapat VGA card, lalu ada CPU atau prosesor, kemudian ada RAM, ada DVD-ROM, lalu ada power supply, kemudian ada hard disk, heatsink atau kipas prosesor, lalu ada 2 kabel SATA. Pada pembongkaran dan perakitan PC kita membutuhkan alat yaitu obeng. Step pertama, di sini saya melakukan pemasangan motherboard pada casing dengan menggunakan baut, lalu kemudian menggunakan alat obeng. Diusahakan pemasangan pada baut di motherboard lengkap agar tidak mudah kendor dan tidak copot. Step kedua, saya melakukan pemasangan pada CPU atau prosesor. Sebaiknya kita melihat dulu soket-soket yang cocok, lalu kita akan melakukan pemasangan agar CPU-nya tidak mudah tergores ataupun salah, karena CPU itu merupakan bagian penting dalam PC. Step ketiga, kita mencocokkan, kemudian kita memasangkan seperti kabel audio, video, dan USB. Step keempat, melakukan pemasangan pada heatsink atau kipas prosesor. Pada heatsink tersebut menggunakan atau membutuhkan alat bantuan yaitu obeng untuk mengencangkan baut-baut yang ada pada heatsink. Di sini kita menyambungkan kabel heatsink di dalam motherboard. Step kelima, melakukan pemasangan pada VGA card. Di situ terdapat soket. Kita cocokkan soketnya, lalu kita krek VGA card. Step ke-6, melakukan pemasangan RAM. Sebelum kita melakukan pemasangan RAM, kita pastikan RAM tersebut sesuai dengan yang ada pada motherboard. Lakukan kecocokan dulu sebelum melakukan pemasangan. Kemudian kita pasang. Pasang kabel on off ke dalam motherboard, cocokkan
pada motherboard. Step ketujuh, melakukan pemasangan pada harddisk. Sesuaikan harddisk pada tempat yang sudah disediakan di casing. Kita sesuaikan. Lalu kita ambil 2 kabel SATA, kemudian kita pasang kabel SATA, sesuaikan yang ada di motherboard. Lalu kemudian kita lanjut pasang power supply. Kita sesuaikan power supply dan kita pastikan agar tidak ada kabel yang terlilit, karena itu akan menjadi suatu hambatan jika terdapat kabel yang terlilit pada casing. Kemudian kita bautkan power supply dengan menggunakan obeng. Step ke-8, kita cocokkan kabel-kabel yang ada pada power supply. Sini kita lihat, kita cocokkan dan usahakan agar kabel tidak terlilit-lilit, karena itu akan menjadi penghambat di mana geraknya motherboard dan komponen-komponen tersebut. Kemudian kita cocokkan kabel-kabel yang akan kita pasang. Kita pasang kabel SATA yang tadi sudah kita pasang pada motherboard, kita sambungkan ke harddisk. Lalu kabel yang terdapat pada power supply kita pasang juga ke harddisk. Kita rapihkan kabel-kabelnya. Step ke-9, kita melakukan pemasangan pada DVD-ROM. Gunakan obeng dan baut untuk mengencangkan. Lanjut kita memasangkan kabel, yaitu satu bagian kabel SATA dan satu bagian pada yang terdapat pada kabel power supply. Kita cocokkan lalu kita pasang. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan atau merapihkan kabel-kabel yang sudah kita pasang, agar kabel-kabel yang kita pasang tidak menjadi penghambat atau mengganggu jalannya komponen-komponen ataupun penghambat bagi muternya kipas atau heatskin. Step terakhir kita melakukan pemasangan bagian penutup casing.